Guys, fakta paling aneh itu gini. Banyak orang justru mulai ngutang bukan pas miskin banget, tapi pas baru gajian. Kok bisa kebalik gitu? Bayangin ya, gaji masuk hari ini. Tapi 3 jam kemudian saldo kamu udah kayak hilang ditelan bumi. Padahal kamu ngerasa nggak belanja aneh-aneh. Nah, yang lebih serem, tagihan itu nggak datang sekali doang. Dia datangnya nyicil, kecil-kecil tapi sering. Kayak tetesan air yang nggak kelihatan, tapi lama-lama banjir. Coba tebak, yang paling sering bikin bolong itu bukan kopi susu, bukan juga jajan random. Kita tuh sering kejebak sama yang kelihatannya cuma sedikit. Jadi gini, otak kita tuh suka bilang, ah ini receh, sekali doang sih receh. Tapi kalau tiap hari, ya itu bukan receh lagi, itu pola. Terus ada satu momen yang kelihatannya paling masuk akal, tapi diam-diam jadi tombol start buat gali lubang tutup lubang. Momen apa? Hint kecil ya, kata ekonom pemenang Nobel, Richard Thaler, ada yang namanya mental accounting. Kita suka misahin uang di kepala, jadi ngerasa aman, padahal totalnya lagi bocor. Makanya, kita sering ngerasa, gue masih bisa napas kok, padahal itu cuma karena uangnya kebagi-bagi, dan ada bagian yang sebenarnya udah minus, tapi kita pura-pura nggak lihat. Dan lucunya, begitu uang masuk, kita otomatis pengen rapihin yang kemarin-kemarin. Niatnya baik, tapi justru di situ jebakannya mulai kelok. Jadi ini bukan sekadar kurang hemat. Kadang kamu udah hemat pun tetap kepleset, karena gamenya bukan soal boros, tapi soal timing. Uang datangnya bulanan, hidup mintanya harian. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau masalahnya timing dan bocor kecil-kecil, berarti ini salah kita doang, atau emang sistem bikin kita gampang kebawa bayar nanti? Coba tahan dulu jawabannya, karena di video ini kita bakal bongkar kenapa banyak orang UMR bisa cukup di atas kertas, tapi tetap ngutang di dunia nyata. Wah, kenapa bisa gitu? Nah, kalau kamu barusan mikir, lah kok gue banget? Tenang guys, video ini bukan buat nyalahin kamu, tapi buat ngebongkar kenapa pola itu kejadian di banyak orang. Jadi gini, masalah gaji UMR vs biaya hidup 2026 itu bukan cuma soal angka di kertas, tapi soal hidup yang jalan tiap hari, sementara duitnya sering datangnya telat atau keburu kebagi. Dan ini penting banget buat kamu yang masih pelajar kuliah, karena di fase ini biasanya pertama kali ngerasain uang sendiri, uang saku, kerja part-time, magang, terus bingung kok habis mulu. Masalahnya, kalau kamu salah kebiasaan sekarang, nanti pas kerja pun ke bawah. Gaji naik dikit, tapi rasa seseknya nggak hilang. Karena yang naik bukan cuma gaji, tapi juga komitmen kecil-kecil. Coba bayangin, ngutang tuh nggak selalu bentuknya pinjam 1 juta. Kadang bentuknya minjam 20.000 dulu, pay later aja, nanti gue ganti pas gajian. Kecil, tapi jadi kebiasaan harian. Secara ilmiah, kondisi kekurangan, termasuk kekurangan uang, dapat menguras bandwidth mental dan mendorong seseorang masuk ke mode tunneling, fokus pada kebutuhan paling dekat, sementara perencanaan jangka panjang terabaikan. Inilah mengapa keputusan finansial saat tertekan sering terasa logis sesaat, tetapi merugikan kemudian. Nah, balik lagi guys, jadi kalau kamu pernah ngerasa, kok gue susah mikir jauh ya, itu bukan berarti kamu lemah. Bisa jadi kamu lagi kebanyakan beban mikirin hari ini. Tapi di sisi lain, kalau kita nggak ngerti polanya, resikonya kemana-mana. Stres di tanggal tua, gampang berantem soal duit, sampai ngerasa hidup gue mentok, padahal baru mulai. Jadi pertanyaan besarnya tetap, ini salah kita karena nggak bisa ngatur, atau emang sistemnya bikin kita gampang kebawa bayar nanti dan cicilan kecil-kecil itu? Di video ini kita bakal bongkar pelan-pelan. Pertama, perang biaya hidup versus upah. Kedua, kenapa cicilan receh itu bahaya? Ketiga, gimana gali lubang tutup lubang kebentuk tanpa sadar? Tapi jangan salah, jawaban paling pentingnya bukan stop jajan doang. Ada sesuatu yang lebih ngejebak dan sering kamu anggap normal. Oke, kita mulai dari yang paling kelihatan dulu. Biaya hidup yang tiap hari ngetuk pintu. Dan kenapa angka UMR sering kalah cepat dari kenyataan harian? Siap? Oke guys, kita mulai dari yang paling kelihatan dulu. Biaya hidup. Bukan yang viral, tapi yang tiap hari diam-diam nguras. Bayangin gaji UMR itu kayak air di ember. Di tanggal muda, embernya kelihatan penuh. Tapi kita belum lihat berapa banyak keran yang kebuka. Keran pertama jelas tempat tinggal. Kos, kontrakan, atau minimal patungan. Ini bukan pilihan gaya hidup. Ini tiket biar kamu bisa tidur. Keran kedua, makan. Dan makan itu bukan jajan lucu, tapi biaya bertahan hidup, yang datangnya 3 kali sehari, bukan sebulan sekali. Keran ketiga, transport. Entah naik motor, angkot, ojol. Pokoknya ada biaya biar bisa sampai, dan itu ngikutin rutinitas kamu. Secara ekonomi, hukum Engels Law, menjelaskan bahwa ketika pendapatan rendah, porsi pengeluaran untuk kebutuhan dasar, terutama makanan, cenderung mengambil bagian lebih besar dari total pendapatan.
Artinya, pada level upah minimum, ruang napas finansial memang sangat sempit, bahkan sebelum pengeluaran gaya hidup muncul. Nah, balik lagi guys, makanya kadang kamu ngerasa, gue udah hemat kok, tapi tetap sesek. Karena yang kamu hemat itu bagian kecil, sementara yang wajib udah makan porsi besar duluan. Terus ada keran yang sering disepelein, kuota, pulsa, internet. Di 2026, online itu bukan gaya, itu akses tugas, kerja, dan komunikasi. Tambahin lagi, biaya kampus, sekolah, fotokopi, print, iuran ini itu. Kecil, tapi sering muncul pas kamu lagi nggak siap. Nah sekarang head fake ya, orang suka bilang, ya udah UMR naikin aja. Kedengerannya beres, tapi kenyataannya biaya hidup itu lari setiap hari, sementara gaji larinya sebulan sekali. Jadi di atas kertas UMR bisa kelihatan cukup, tapi di dunia nyata uangmu keburu kebagi ke keran wajib sebelum kamu sempat bikin keputusan yang benar-benar kamu mau. Tapi tunggu, yang bikin banyak orang tumbang itu sering bukan keran yang besar-besar ini. Yang paling berbahaya justru keran kecil-kecil yang kamu anggap normal. Dan itu kita bongkar di bab berikutnya. Guys, kita masuk ke bab yang paling nyebelin, cicilan kecil-kecil. Karena dia tuh nggak terasa, tapi dia kerja 24 jam ngisep dompet kamu pelan-pelan. Bayangin, ada 10 lubang kecil di ember kamu. Satu lubang cuma setetes. Tapi kalau 10 lubang jalan barengan, embernya nggak pernah sempat penuh, walau gaji baru masuk. Lubang pertama biasanya langganan-langganan, musik, film, storage, aplikasi. Niatnya biar produktif, tapi ujungnya jadi iuran seumur hidup. Lubang kedua, admin, ongkir, fee kecil. Ini yang bikin kamu ngerasa, cuma segini. Padahal kalau sering dia jadi kayak pajak diam-diam. Lubang ketiga, minimum payment. Kamu mikir, yang penting bayar minimum dulu. Tapi itu kayak kamu nyapu air banjir pakai sendok. Capek, gak selesai-selesai. Terus ada jebakan paling licin, promo. Diskon kalau beli sekarang, gratis ongkir kalau nambah sedikit. Jadi kamu gak beli barang, kamu beli perasaan menang. Dalam ekonomi perilaku, konsep pain of paying menjelaskan bahwa rasa tidak nyaman saat mengeluarkan uang dapat berfungsi sebagai rem alami. Namun ketika pembayaran dibuat semakin tidak terasa, misalnya melalui transaksi digital yang cepat dan tertunda, rem psikologis ini melemah, sehingga pengeluaran kecil lebih mudah terakumulasi tanpa disadari. Nah, balik lagi guys, makanya kamu bisa ngerasa, gue nggak belanja banyak kok, tapi saldo tetap menghilang. Karena yang kebeli itu bukan satu benda mahal, tapi banyak keputusan kecil. Dan ini bagian head fake ya, orang suka nyalahin kopi atau jajan, padahal yang lebih bahaya itu komitmen. Begitu kamu setuju sekali, tiap bulan dia nagih tanpa nanya kabar. Jadi gini, kalau pengeluaran kamu itu kebanyakan otomatis, kamu tuh bukan lagi ngatur duit, tapi duit yang ngatur kamu, dan kamu baru sadar pas udah telat. Terus muncul satu momen yang bikin semua lubang kecil ini jadi kayak nyatu jadi satu lubang besar. Dan anehnya, momen itu kelihatan baik di mata kamu. Karena begitu gajian, kamu pengen rapihin semuanya, bayar ini, lunasin itu, beresin yang kemarin-kemarin. Niatnya mulia, tapi justru itu yang sering nge-trigger utang harian. Kok bisa? Nah, itu masuk ke bab berikutnya. Masalahnya bukan cuma jumlah, tapi arus kas. Oke guys, sekarang kita bongkar inti dari gaji ada tapi tetap ngutang. Ini bukan cuma soal jumlah duit, ini soal arus kas. Uang masuknya sekali, keluarnya tiap hari. Jadi gini, kamu digaji bulanan itu kayak dikasih paket buat 30 hari. Masalahnya, hidup kamu nggak nunggu paket, dia nagih hari ini juga. Coba bayangin timeline, hari 1 gajian, hari 2 bayar ini itu, hari 3-7 tagihan mulai nongol. Sementara makan, bensin, kuota, jalan terus kayak kereta. Nah, head fake-nya, kamu mungkin mikir, berarti solusinya tinggal ngirit di awal bulan. Kedengerannya benar, tapi seringnya yang terjadi malah kebalik. Awal bulan jadi festival bayar. Karena begitu gaji masuk, otak kita langsung prioritasin yang harus beres. Cicilan, tagihan, utang kemarin. Jadi sisa uang buat 30 hari itu langsung kepotong duluan. Dan di titik ini biasanya lahir utang harian. Bukan pinjam 1 juta, tapi minjam 20.000 buat makan. Isi bensin dulu, kuota dulu. Yang penting hari ini lolos. Satu hal yang bikin siklus ini makin nempel, kamu jadi hidup tanpa buffer. Jadi setiap kejadian kecil, ban bocor, tugas print obat, langsung nabrak dompet yang udah tipis. Dalam kajian ekonomi, kondisi ini dikenal sebagai liquidity constraints, ketika rumah tangga tidak memiliki akses memadai untuk meminjam atau menahan uang agar konsumsi tetap stabil saat pemasukan datang terlambat. Angus Deaton menjelaskan peran aset kecil sebagai buffer untuk menahan guncangan pendapatan. Tanpa buffer, konsumsi mudah jatuh pada pola hari ke hari. Nah, balik lagi guys. Makanya kamu bisa ngerasa, kok hidup gue kayak dikejar-kejar ya? Karena setiap hari cuma mikirin, hari ini makan apa, besok gimana, lusa gimana, tanpa ruang napas.
Terus kejadian paling klasik, bulan ini kamu ngutang buat nutup harian. Bulan depan gaji dipakai nutup utang, tapi harian tetap jalan. Akhirnya ngutang lagi. Itu dia, gali lubang tutup lubang versi arus kas. Dan lucunya, dari luar kamu kelihatan baik-baik aja, karena utangnya kecil-kecil, cicilannya rapi. Tapi di dalam, kamu lagi ngejar napas dari satu tanggal ke tanggal lain. Jadi pertanyaan besarnya makin panas. Kalau akar masalahnya arus kas yang jeblok tambah bocor kecil-kecil, berarti ini murni salah kita atau emang sistem bikin orang gampang kejebak bayar nanti? Nah, kita masuk ke bab berikutnya. Guys, sekarang kita jawab pertanyaan yang paling bikin panas. Ini salah kita atau salah sistem? Soalnya dua-duanya pengen kita tunjuk. Nah, head fake dulu ya. Kalau aku bilang semua salah kamu, gampang. Kalau aku bilang semua salah sistem, juga gampang. Tapi kenyataannya nggak sesimpel itu. Dari sisi sistem, hidup sekarang tuh makin wajib bayar. Kuota, aplikasi, ongkir, biaya admin. Kayak ada pajak-pajak mini yang numpuknya diam-diam. Terus, sistem juga bikin bayar nanti itu halus banget. Sekali klik, kelar. Nggak kerasa, nggak sakit. Tahu-tahu jadi komitmen bulanan. Tapi sekarang sisi kita ya guys. Seringnya kita nggak punya peta. Duit masuk, langsung kepake. Tapi kita nggak beneran tahu bocornya dari mana. Dan jujur aja, gaya-gayaan tuh kadang bukan soal pamer. Kadang kamu cuma pengen diterima, nongkrong biar nggak ketinggalan, ikut tren biar nggak jadi yang aneh sendiri. Dalam ekonomi perilaku, konsep choice architecture menjelaskan bahwa desain lingkungan pilihan, termasuk tombol, urutan opsi, dan kemudahan transaksi, dapat mendorong keputusan tertentu tanpa memaksa. Ketika pembayaran dibuat sangat cepat dan minim hambatan, perilaku konsumsi menjadi lebih impulsif dan komitmen kecil lebih mudah terbentuk. Nah, balik santai lagi guys. Makanya kadang kamu ngerasa, kok gue gampang kebeli ya? Padahal kamu cuma lagi main di lapangan yang aturannya udah dibikin licin. Tapi ingat, licin bukan berarti kamu nggak bisa jalan. Yang bikin jatuh itu biasanya kombinasi. Komitmen kecil-kecil, plus nggak ada peta, plus nggak ada buffer. Jadi, jawaban salah siapa itu bukan buat menang debat. Itu buat tahu bagian mana yang bisa kamu kontrol, bagian mana yang harus kamu antisipasi. Dan di titik ini, kita mulai masuk ke counter strategy. Bukan ngirit ekstrim, tapi bikin peta pengeluaran yang realistis sambil nyiapin jalan nambah penghasilan tanpa gaya-gayaan. Tapi sebelum itu, kamu harus pegang satu kalimat ini. Kalau sistemnya licin, kita jangan jalan asal. Kita jalan pakai peta. Dan peta itu kita bongkar di bagian paling satisfying nanti. Oke guys, ini klimaksnya. Banyak orang UMR itu bukan jatuh karena satu keputusan besar, tapi karena gabungan 3 hal. Bocor kecil-kecil, arus kas nggak match, sama nggak punya buffer. Jadi jangan heran, gajian malah jadi awal panik. Nah sekarang resolusinya, kita nggak mulai dari jadi kaya. Kita mulai dari target yang lebih realistis, berhenti ngutang buat hal harian. Caranya, bikin peta, benerin alur, baru mikir naik penghasilan. Secara prinsip, Consumer Financial Protection Bureau menjelaskan bahwa anggaran sering diorganisasi menjadi 3 kategori, kebutuhan, keinginan, dan tabungan. Kerangka ini membantu memprioritaskan kebutuhan sebelum keinginan, sekaligus menyisihkan ruang untuk simpanan. Nah, balik santai lagi guys, kita pakai 3 kotak itu, tapi aku tambahin satu twist biar cocok buat UMR. Keinginan jangan dihapus, tapi dikasih pagar, dan tabungan kita bikin versi mini dulu, buffer. Step 1 paling cepat, tulis daftar komitmen kamu, seluai yang otomatis nagih, cicilan, langganan, admin, pay letter, biar kelihatan mana yang beneran wajib, mana yang cuma kebiasaan. Step 2 benerin timing, kalau kamu gajian bulanan, jangan hidupnya bulanan juga, bagi jadi mingguan atau harian, ibaratnya bikin amplop versi e-wallet, minggu ini segini, minggu depan segini. Step 3 yang paling ngaruh buat stop utang harian, bikin buffer receh, bukan jutaan, mulai dari uang nafas yang bisa nutup kejadian kecil, ban bocor, obat, print tugas. Terus buat ngerem promo, pakai aturan simple, tunda 24 jam. Kalau besok masih kepikiran, baru dipertimbangin. Kalau enggak, berarti itu cuma impuls yang mau nyolong uang minggu depan. Oke, itu peta pengeluaran. Sekarang pilar kedua, nambah penghasilan tanpa gaya-gayaan. Jangan mulai dari bisnis gede, mulai dari skill yang bisa dijual paling cepat. Caranya gini guys, pilih satu skill utama plus satu skill pendukung. Contoh, editing plus caption, desain plus admin, bahasa plus customer service. Jadi kamu bukan serba bisa, tapi punya paket nilai. Terus bikin aturan anti gaya. Kalau income naik, jangan langsung naik gaya hidup. Naikin dulu buffer dan lunasin komitmen yang paling nguras. Biar kamu beneran naik level, bukan cuma kelihatan naik. Jadi kesimpulannya, salah kita atau sistem? Dua-duanya ada, tapi begitu kamu punya peta, amplop waktu dan buffer, kamu berhenti panik tiap tanggal tua. Dan dari situ, baru gampang naik pelan-pelan. Guys, kalau kamu nonton sampai sini, aku cuma mau bilang satu hal.
Kalau kamu hidup UMR atau pas-pasan, terus ngerasa, kok capek banget ya? Kamu nggak sendirian. Nah, yang sering bikin kita tambah sakit itu bukan cuma duitnya, tapi rasa malu. Kayak, gue gagal ngatur hidup. Padahal kadang yang kamu lawan itu pola yang licin banget. Jadi gini, kamu nggak perlu langsung jadi jago finansial. Cukup mulai dari satu kemenangan kecil. Berhenti ngutang buat hari ini. Besok kita ulang lagi. Kalau kamu masih pelajar atau kuliah, ingat, ngebenerin kebiasaan sekarang itu investasi paling murah. Salah start dikit, nanti pas kerja kamu bayarnya mahal, pakai stres. Nah, buat kamu yang udah kerja UMR, jangan kecil hati. Target pertama bukan kaya. Target pertama punya nafas. Punya buffer receh biar hidup nggak langsung ambyar kalau ada kejadian kecil. Dan kalau kamu merasa sistemnya nggak adil, iya, kadang emang nggak adil. Tapi justru karena itu kita butuh peta, biar kita nggak jalan pakai nekat doang. Perubahan perilaku finansial yang bertahan biasanya dibangun melalui kebiasaan kecil yang konsisten, bukan melalui motivasi sesaat. Fokus pada langkah sederhana yang diulang, seperti mencatat pengeluaran dan menyisihkan buffer, lebih efektif daripada target besar yang tidak realistis. Nah, balik lagi guys, jadi kalau hari ini kamu cuma bisa rapihin satu hal, rapihin itu. Satu langganan kamu stop, satu pengeluaran kamu catat, satu buffer kamu sisihin. Pelan-pelan tapi beneran jalan. Terus, share video ini ke satu temen yang suka bilang, gue aman kok, padahal tiap tanggal tua panik. Biar dia nggak ngerasa sendirian juga. Jangan lupa subscribe